A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, Pak Guru ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena alhamdulillah sampai hari ini untuk edisi hari Kamis tanggal 31 Maret tahun 2022, Pak Guru masih berkesempatan hadir untuk memberikan materi pelajaran melalui video-video darurat ala kadar Pak Guru. Sehubungan sekarang Corona belum selesai, meskipun tatap wajah sudah dilaksanakan, yaitu tatap wajah satu sesi, berbeda dengan tatap wajah yang sebelumnya setelah libur Corona selama 2 tahun waktu itu. Diadakan juga tatap wajah kurang lebih sebulan waktu itu, dan waktu itu adalah tatap wajahnya 2 sesi. Artinya ada yang masuk pagi dan masuk siangnya. Sekarang setelah itu libur, kita ada 1 bulan lebih waktu itu libur gara-gara tambah banyak lagi Corona, ya. Sehingga libur kurang lebih sebulan lebih kalau nggak salah waktu itu. Nah, kemudian ada lagi surat edaran dari pemerintah, kita akan masuk lagi, mulai belajar tatap wajah lagi mulai tanggal 17 Maret tahun 2022. Dan sistem tatap wajahnya adalah sistem 1 sesi aja. Satu sesi. Jadi pulangnya jam 10.15. Jam 10.15 pulangnya. Kalau dulu kan waktu 2 sesi itu jam 12 kalau nggak salah, ya. Kalau nggak salah ingat Pak Guru. Nah, pada kesempatan hari ini untuk edisi hari Kamis tanggal 31 Maret tahun 2022, ya, alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita sangat penting untuk syukuri bersama, karena nikmat kesehatan inilah yang paling berharga bagi semua manusia di dalam kehidupan dunia ini. Meskipun Pak Guru ini sendiri, ya, kondisinya juga tidak begitu fit dan prima, ya, karena semua teman Pak Guru dan semua manusia khususnya sudah pada tahu bahwa Pak Guru ini memang orang yang sakit-sakitan. Saya sakit-sakitan itu sejak tahun 2015 yang lalu sampai tahun 2022 ini begini-begini aja, tahan-tahan larut aja kalau dalam istilah bahasa, atau begamat-begamat aja, ya. Begamat di dalam berkegiatan, beraktivitas. Jadi oleh karena itu Pak Guru melalui kesempatan video darurat ala kadar Pak Guru ini, sedikit Pak Guru sampaikan materi pelajaran untuk para siswa-siswi ketahui pengertian tentang not angka dan not balok. Ini sangat penting untuk kita di dalam rangka kita belajar bermain musik, supaya kita paham tentang yang namanya musik. Nah, jadi bisa dilihat di sini. Ini sudah Pak Guru tulis SBK kelas 8 ABCD untuk hari Kamis tanggal 31 Maret tahun 2022. Bikin videonya mulai jam ini, pagi inilah Pak Guru bikin, dan pokok bahasannya atau materi-materinya ini bisa para siswa-siswi lihat. Di sini tertulis not angka atau bisa juga dinamakan solmisasi. Nah, ini not angka atau not angka. Nah, di sini kelihatan itu bisa dinamakan solmisasi. Solmisasi ini untuk nyanyi. Nah, yang ada tulisannya ini
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini namanya solmisasi yang biasa kita sebut dengan istilah do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, ini solmisasi. Jadi ini tujuannya untuk bermain, untuk menyanyi. Nah, kalau kita mau nyanyi, mau menciptakan lagu, membuat lagu, kita paling tidak menguasai yang namanya solmisasi ini, supaya nanti kita bisa membuatkan nada-nada lagunya atau intonasi-intonasi lagunya. Nah, kita ciptakan dulu syairnya. Syair itu adalah kata-kata atau kalimat-kalimat di dalam lagu atau nyanyian, itu syair namanya. Contoh ya lagu-lagu pop apa ya contohnya itu, nah, berjalan jalan, nah contohnya begitu, berjalan, ini namanya sudah berjalan-jalan, ini adalah syair namanya, syair. Nah itu ya. Jadi di dalam membuat syairnya itu kita paling tidak ilmu musik ini kita harus menguasai yang namanya not angka ya, not angka. Nah, yang dinamakan atau yang dikenal dengan istilah nama solmisasi, yaitu do, re, mi, fa, sol, la, si, do, kurang lebih begitu. Pak Guru juga agak apalah suara saya. Maklum Pak Guru ini ya sebagaimana yang Pak Guru katakan hanya begamat kalau istilah kita ya. Kalau kita istilah kita orang Kalimantan begamat aja. Kan tak tahu saya kalau daerah yang lainnya apa istilah begamat itu. Artinya ya memaksakan diri lah kalau bahasa kasarnya, karena itu Pak Guru memang sudah sakit-sakitan sejak tahun 2015 yang lalu ya, kan main sudah sampai sekarang tahun 2022. Hanya begamat kalau istilah bahasa Kalimantan ya, begamat memaksakan diri mulai tahun 2015 sampai tahun 2022, kurang lebih 7 tahun yang lalu lah, setelah Pak Guru dirawat di rumah sakit sebanyak 2 kali masuk ke rumah sakit. Nah, inilah para siswa-siswi SMP kelas 7 dan 8 untuk diketahui pengertian tentang not angka yang tujuannya atau fungsinya untuk bermain, untuk penyanyi ya. Nah, kemudian yang berikutnya, yang selanjutnya not balok. Not balok ini di sini tulisannya Pak Guru tulis untuk musik atau kunci musik. Nah, ini kuncinya. Nah, biasanya kalau di gitar, untuk memainkan gitar atau organ atau keyboard, kita harus paling tidak menguasai yang namanya not balok ini supaya kita bisa memainkan nada-nadanya. Adapun nada-nada kunci not balok ini dimulai dari C, D, E, F, G, A, B, C, D. Nah, gitu. Nah, ini sekedar garis besarnya aja Pak Guru sampaikan ya. Nah, not balok ini tujuannya untuk musik. Nah, kita memainkan musik. Misalkan kita bermain gitar, untuk memainkan gitar itu kita memakai not balok ini ya. Kunci-kuncinya kalau dalam istilah bahasa kuncinya ya diantaranya itu kunci C, kunci D, kunci E, kunci F, kunci G, kunci A, kunci B, kunci C, kunci D lagi ya. Ya, D tinggi, nada tinggi ya. Kalau yang awal di sini C, D-nya ini nada rendah ya. Kemudian D yang terakhir ini nada yang tingginya. Nah, itu ya. Karena warna suara orang atau kapasitas suara orang berbeda-beda. Nah, jadi untuk menyesuaikan nadanya, intonasinya melalui kunci inilah. Karena ada mohon maaf Pak Guru ya, itu tadi Pak Gurunya hanya begamat sehingga tenggorokan Pak Guru pun batuk ya, batuk saya. Jadi kembali Pak Guru ulangi bahwa untuk nada warna suara orang atau kapasitas suara orang berbeda-beda,
sehingga dengan kunci not balok inilah kita bisa mengiringi orang bernyanyi ya, dengan sesuai dengan warna suaranya atau kapasitas suara mereka masing-masing. Karena ada warna suara orang yang cocok nada dasarnya dengan C. Nah ini. Ada orang yang warna suaranya atau kapasitas suaranya cocok nada dasarnya D. Ada juga orang yang warna suara atau kapasitas suaranya cocok dengan nada E. Ada juga yang cocok dengan nada F, G, dan seterusnya. Nah itu jadi tergantung warna suara masing-masing. Nah jadi untuk mengambil nada dasarnya kita mulai dengan kunci-kunci ini, dan untuk selanjutnya nanti kita iringi selanjutnya di dalam bermain gitar atau di dalam memainkan organ atau keyboard. Nah kalau zaman dulu organ namanya itu, sekarang ini berubah jadi keyboard ya, karena keyboard ini memang lengkap dia ya, bisa untuk elektron, bisa mengiringi lagu-lagu karena sudah terprogram semua di situ ya. Sudah disetting di disketnya. Ya, keyboard zaman sekarang pun pakai disket, pakai flash disk sudah ya. Enggak kayak zaman dulu. Kalau zaman dulu masih pakai disket, ada disketnya kecil berputar di dalam gitu. Nah ya kayak disket PCD, CD atau DVD zaman dulu. Zaman sekarang keyboardnya sudah pakai flash disk semua ya, alias pakai memory card semua. Enggak ada lagi yang pakai flash disk yang berputar di dalam keyboardnya seperti modelnya seperti flash disknya CD atau PCD atau DVD. Jadi inilah mungkin para siswa-siswi untuk SMP kelas 8 ABCD, materi pelajaran SBK ala kadarnya ya, yang dapat Pak Guru sampaikan untuk edisi hari ini, edisi hari Kamis tanggal 31 Maret tahun 2022. Sebelum Pak Guru pamit undur diri dari ruangan siar video Bapak Guru ini, Pak Guru sampaikan bahwa kita insya Allah tidak akan lama lagi sampai kepada bulan suci Ramadan. Insya Allah nanti kalau ada halangan antara dua itu ya, kita lihat saja apa informasi dari pemerintah, dari Majelis Ulama Indonesia yang menetapkan itu ya, dan Menteri Agama melalui musyawarah misbatnya nanti ya. Nah, kita lihat aja, karena ada yang mengatakan bahwa kita mulai hari Sabtu tanggal 2, ada juga yang mengatakan hari Minggu tanggal 3 April 2022 yang akan datang. Jadi kita ikuti aja nanti apa ketentuan keputusan daripada para alim ulama dan para pemerintah ya, Menteri Agama utamanya ya, melalui sidang isbat mereka di Jakarta. Jadi sebelum Pak Guru pamit, Pak Guru juga sampaikan, karena kita ini adalah umat muslim, Pak Guru sampaikan kepada seluruh siswa-siswi SMP kelas 7, kelas 8 ABCD dan semuanya saja tanpa terkecuali ya, siswa-siswi SMP mulai dari kelas 7, 8, 9 dan semuanya. Kita dalam bulan suci Ramadan, marilah kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan, karena ini memang merupakan perintah Allah Ta'ala, sebagaimana yang Allah Ta'ala sudah sampaikan di dalam Al-Quran, bahwa kita umat Islam ini ada satu perintah Allah Ta'ala, dan ini adalah keistimewaan bagi kita umat Islam yang mendapatkan perintah bulan Ramadan, puasa Ramadan. Di Al-Quran sudah dijelaskan di dalam surah Al-Baqarah, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atasmu untuk berpuasa di bulan suci Ramadan sebagaimana yang telah diwajibkan kepada umat-umat yang terdahulu, agar kita menjadi orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun, kita la'allakum tattaqun bahasa Arabnya, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa.
Nah, jadi harapan Pak Guru kepada para siswa-siswi semuanya, karena kalau siswa-siswi SMP ini semuanya sudah balik. Balik artinya sudah berakal, ya, berakal penuh, ya. Tanda-tanda orang berakal penuh itu kalau bagi yang wanita biasanya dia setiap bulannya menstruasi atau haid atau datang bulan. Ini tanda-tanda wanita atau perempuan yang sudah balik. Dan tanda-tanda atau ciri-ciri laki-laki yang sudah balik itu adalah kalau malam hari dia sering bermimpi-mimpi erotik. Sering bermimpi-mimpi erotik ini merupakan tanda-tanda bagi pria atau laki-laki yang sudah balik. Dan bagi pria atau wanita yang sudah balik itu sudah diwajibkan berpuasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkecuali yang belum balik, ya tidak diwajibkan, ya. Yang jelas intinya apabila manusia muslim, manusia Islam sudah balik, maka sudah diwajibkan untuk ibadah kepada Allah Ta'ala. Contoh, manusia yang sudah balik, laki perempuan, wanita pria, ya kita sudah harus melaksanakan sholat 5 waktu. Kalau kita nggak sholat 5 waktu, itu sudah dihitung dosa oleh Allah Ta'ala. Terkecuali belum balik, ya nggak apa-apa, nggak melaksanakan sholat 5 waktu gitu ya. Nah begini pun puasa ini. Jadi puasa ini diwajibkan bagi orang yang sudah balik, umat Islam, umat muslim yang sudah balik. Jadi terkecuali yang bisa nggak berpuasa memang kalau orang yang sudah ada halangan. Satu contoh, wanita-wanita atau perempuan-perempuan yang sedang haid, ini dia nggak diwajibkan puasa. Nanti dia mengganti di hari-hari yang lain sejumlah hari yang dia tinggalkan. Nah itu ya. Nah, atau dalam perjalanan kebetulan ada tugas penting atau hal-hal yang penting yang mengharuskan dia jalan jauh-jauh sehingga dia tidak mampu berpuasa, oleh karenanya dia bisa meninggalkan puasanya dan dia akan mengganti nanti di hari-hari yang lainnya. Nah itu ketentuan berpuasa. Nah, kalau yang memang hanya diwajibkan membayar zakat, membayar fidyah, bukan zakat, membayar fidyah, dan tidak perlu lagi mengganti puasanya di hari-hari yang lain adalah orang yang memang sakitnya yang sudah luar biasa. Artinya di hari-hari yang lain pun dia tidak akan mampu lagi untuk menggantinya. Maka orang-orang yang seperti itu hanya diwajibkan membayar fidyah saja, ya. Membayar fidyah 1 mok 1 hari. 1 mok itu 1 kaleng susu, yang kaleng susu cap enak yang bulat ada kalengnya itu 1 mok, ya. Nah itu satu mok itu diberikan kepada para fakir miskin setiap harinya, ya setiap hari, jangan dirapel, ya. Jangan dirapel, orang banyak keliru dia rapel gitu. Nanti menjelang lebaran baru dikasih, ya keliru itu, ya. Keliru, yang benarnya setiap hari antar aja ke rumahnya orang miskin, ya, ke orang miskin 1 mok, ya 1 mok. Tujuannya untuk dia pakai berpuasa. Nah untuk dia pakai berpuasa. Nah, karena kita nggak mampu berpuasa, maka dia yang berpuasa. Itu tujuannya sebenarnya. Oleh karenanya setiap hari antar memang sudah ke rumahnya. Antar paginya untuk dia berpuasa besoknya, antar paginya begitu dan seterusnya. Orang kebanyakan sudah mau lebaran baru bayar fidyah. Wah, ini keliru besar, ya. Banyak sampai sekarang rata-rata begitu, ya. Ya umum kayaknya kalau Pak Guru lihat. Seluruh dunia ini malahan begitu, ya. Nah, ini sebenarnya keliru, ya. Artinya fidyah ini tujuannya karena kita nggak puasa, ya orang yang berpuasa maka kita kasih beras untuk dia berpuasa, itulah penggantinya. Nah mereka pakai puasa, ya kasih setiap hari, dikasih setiap hari, jangan menunggu mau lebaran baru dikasih, itu keliru, ya. Sama zakat fitrah itu rame-rame mau menjelang lebaran baru dikasih orang, nggak sempat dipakai orang beribadah, ya. Nah ini sebenarnya zakat fitrah ini tujuannya untuk orang-orang yang miskin. Nah untuk dia pakai berpuasa, alangkah bagusnya zakat fitrah ini dibayar lebih awal gitu. Dibayar lebih awal supaya dia pakai berpuasa, ya. Nah dan seterusnya. Nah inilah yang mungkin dapat Pak Guru sampaikan. Mohon maaf karena Pak Guru SBK dan sekaligus memang Pak Guru ini adalah merangkap guru agama Islam. Jadi tidak salahnya saya menyampaikan kedua materi ini dalam waktu yang bersamaan.
Apalagi sekarang kurikulum ini berubah lagi, kurikulum yang sekarang ini ya bagus juga ini kurikulum begitu ya. Artinya kolaborasi pencampuran antara materi yang satu dengan materi yang lainnya, baik yang ada kaitannya ya, maupun yang tidak ada kaitannya. Artinya lebih-lebih yang ada kaitannya maupun yang tidak ada kaitannya, dan lebih-lebih kalau memang berkaitan dia. Nah, karena memang rata-rata pelajaran ini kalau Pak Guru teliti itu rata-rata memang berkaitan antara satu sama yang lainnya ya, hanya beberapa pelajaran yang tidak berkaitan ya. Inilah yang dapat Pak Guru sampaikan. Insya Allah kita akan bertemu dan bersua di lain waktu dan kesempatan. Pak Guru ucapkan selamat belajar, mudah-mudahan sukses selalu dan mudah-mudahan kita semuanya sehat walafiat panjang umur, amin Allahumma amin. Pak Guru mohon pamit, insya Allah kita akan bertemu dan berjumpa di lain waktu dan kesempatan. Kurang dan lebihnya Pak Guru mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.